Jelang hadapi Timnas Indonesia di Piala AFF 2022, Timnas Thailand diisukan bisa memecat pelatih mereka, Alexandre Polki. Menpora sebut Presiden akan bentuk tim baru FIFA di Indonesia. Menpora Republik Indonesia Zainuddin Amali mengatakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti surat balasan FIFA yang mencantumkan sejumlah poin transformasi sepak bola Indonesia menyusul tragedi Kanjuruhan. Menpora di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta Selasa kemarin mengatakan tim tersebut akan berbeda dengan tim gabungan independen pencari fakta TGIPF, tragedi Kanjuruhan yang saat ini sedang bekerja. Menpora mengingatkan bahwa dalam surat balasan Presiden FIFA Gianni Infantino kepada Presiden Joko Widodo yang diserahkan melalui Menteri BUMN Erick Thohir, otoritas sepak bola dunia itu menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan Konfederasi Sepak Bola Asia AFC, pemerintah Indonesia, dan PSSI dalam 5 poin transformasi sepak bola. Pertama, mengenai standar keamanan dan keselamatan stadion yang harus ditinjau ulang secara komprehensif dan ditingkatkan. Kedua, protokol dan prosedur pengamanan kepolisian dalam menjalankan tugas pengamanan pertandingan yang harus sesuai standar keselamatan internasional. Ketiga, yakni sosialisasi yang lebih intensif termasuk melibatkan supporter dalam upaya transformasi sepak bola di Indonesia. Keempat, mengenai penjadwalan pertandingan yang harus ditinjau, termasuk dengan tujuan khusus guna menghindari waktu pelaksanaan yang bisa meningkatkan resiko. Kelima, terkait pendampingan dan benchmarking yang mengharuskan lembaga-lembaga serta kepakaran bidang keselamatan dan keamanan stadion perlu dijangkau untuk menetapkan perbandingan sistematis terhadap praktik-praktik terbaik secara global. Kebijakan Ketum PSSI yang tuai polemik. Drama aparel penyedia jersey Timnas Indonesia. Kontroversi pertama terjadi saat kontrak kerjasama dengan apparel Nike telah habis pada 12 Januari 2020. Situasi tersebut terendus oleh Warwick, salah satu merek apparel asal Thailand. Warwick memperkenalkan contoh jersey-nya dan didistribusikan kepada Timnas Indonesia. Bahkan sempat dipakai saat Timnas Indonesia U19 menjalani TC di Cikarang dan Chiang Mai. Sehari setelahnya, Iwan Bule membantah kerjasama PSSI dengan Warwick. Setelah mempertimbangkan matang-matang, Iwan Bule lebih memilih produk lokal Mills. Menunda dan membatalkan kompetisi. Iwan Bule juga sempat menunda kompetisi sepak bola di seluruh Indonesia karena pandemi COVID-19. Padahal kala itu kompetisi Liga 1 baru berjalan 3 pekan dan Liga 2 baru 1 pertandingan. Kabar tersebut tentunya membuat sejumlah klub kaget. Apalagi PSSI belum memberikan kepastian akan ditunda sampai kapan. Setelah beberapa kali ditunda, PSSI akhirnya resmi membatalkan kelanjutan kompetisi. Keputusan pembatalan ini terbilang berani karena sejumlah negara di Asia Tenggara masih mampu menyelesaikan kompetisi di musim 2020. Meski demikian, keputusan tersebut dianggap sebagai keputusan terbaik mengingat adanya pandemi COVID-19. Lebih memilih Sintayong. Kebijakan kontroversial yang dilakukan Iwan Bule pada masa awal jabatannya adalah dengan memilih Sintayong. Padahal saat itu PSSI kerap mendengarkan aspirasi supporter yang menginginkan Luis Milla kembali menukangi Timnas Indonesia. PSSI juga gencar melakukan pendekatan dengan pelatih asal Spanyol tersebut. Setelah Simon McManamy dipecat dari kursi kepelatihan, Iwan Bule telah menempatkan Luis Milla dan Sintayong sebagai kandidat. Keduanya pun melakukan presentasi kepelatihan dan pada akhirnya Sintayong lah yang dipilih Iwan Bule untuk menjadi pelatih Timnas. Kala itu yang menjadi pertimbangan adalah pengalaman Sintayong sebagai pelatih Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018. Takut dibantai Timnas Indonesia, Thailand minta laga Piala AFF 2022 di SUGBK digelar tanpa penonton. Asosiasi Sepak Bola Thailand FAT mendorong Federasi Sepak Bola Asia Tenggara supaya laga Timnas Indonesia versus Thailand di match ketiga grup A Piala AFF 2022 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno dilangsungkan tanpa penonton. Alasan FAT mengajukan hal tersebut karena khawatir terjadinya insiden serupa di Stadion Kanjuruhan. Sekedar diketahui Timnas Indonesia dan Thailand berada di grup yang sama di Piala AFF 2022. Kedua tim tergabung di grup A bersama Kamboja, Filipina, dan pemenang playoff yang mempertemukan Brunei Darussalam dan Timor Leste. Format Piala AFF 2022 persis seperti Piala AFF 2018.
Nantinya masing-masing tim akan melangsungkan 2 laga kandang dan tandang. Untuk bagi Timnas Indonesia, laga kontra Thailand digelar di kandang sendiri. Timnas Indonesia berpotensi besar berkandang di SUGBK pada gelaran Piala AFF 2022. Namun jauh sebelum pertandingan digelar, FAT sudah mendorong AFF agar seluruh laga kandang Timnas Indonesia digelar tanpa penonton. Selain alasan keamanan, dukungan masif dari supporter Timnas Indonesia diprediksi bakal menurunkan mental Turasil Dengdel dan kawan-kawan. Terlebih di Piala AFF 2022, Thailand takkan diperkuat sang pemain andalan Jeonetip Songkrasin. Di saat bersamaan Timnas Indonesia semakin kuat karena bakal dibela sejumlah pemain naturalisasi seperti Jordin Ahmad dan Sein Patinama.